Yang penting mati dalam husnul khotimah. Ya Rabbal. Saya perkenalkan Ki Jubah Biru. Dua menit kiainya. Udah belum ya? 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat dengan puisi daripada jalan. Oke? Oke. 100 tahun sebelum para salafus sholihin di antara yang sekian ke depan, di bawah itu ada orang raja yang sangat kaya. Dalam tiap peringatan maulid dia berkorban 300 dinar, 10.000 ayam jago, 5.000 domba, kemudian 36 pan makanan yang dibagikan untuk jemaah. Alhamdulillah. Jadi adanya makanan dan macam-macam ini seperti sekarang ini adalah ada dari sorohnya. Ya Allah. Makanya goblok kalau orang membid'ahkan tidak ada dari sorohnya tentang makanan, tentang mencit tomak, mencit ayam dan lain-lain, itu mah orang goblok. Di sini mah alhamdulillah, betul nggak? Sekian, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di Ainus TV. Tina Jom Mangga. Salatullah salamullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dekat-dekat itu lagi kita ganteng ya. Bos Aliando. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah jawab ya, tapi salah. Sakit gigi aja. Yang menyedang kodirnya. Oke, siap. Bang Kodir jika berlian Peng. Mungku sayang ku daun saya Icik Dohatir padahal jawab salam nak lalala sop ayam pakai lengkuas cakepan mana cakepan atuh bedakan yang terawat dan yang tidak Aduhnya. sop ayam pakai lengkuas, tidak lupa pakai kentang. Jawab salam pada mana sebab lagi mikirin ya tidak hutang moga hutangannya ngawang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ulah pakai khalifah langsung baik. Wah, kita tak bulu. Nah, kok bulu langsung. Akhirnya beli segala. Gila. Liar. Arek ngomong non liar ya, katiran. Wa ma arsalaka eta lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah. Masya Allah. Kori Inter Milan. Internet. Ibu itu mana?
bener. Iya, balik yuk. Sedap. Ibu tunggu. Yuk, tahu. Buru. 2 menit. Ada orang ini bakal mere syairan. Jadi lamun urang dihina ku batur, urang dihina ku batur, urang ngahina ku batur, lebih baik urang nyanyi. Ya benar. Siap nyanyi nah. Siap nyanyi nah. Ya bareng ikutin heula. Antepkeun bae. Bareng. Antepkeun bae. Bareng. Antepkeun bae. Nyieun. Kagorengan. IPG. Kagorengan. Malikna. Kasoranan. Ya bareng. Antepkeun bae. Nu nyieun kagorengan. Engkeke kagorengan. Malikna kasoranan. Angkat dengan keluar angkat. Ya boleh. Angkat dengan. Di luhur. Angkat dengan. Yuk, bareng yuk. Angkat. Siap angkat. Anu angkat tangan berkah. Itu angkat kayak bau. Bareng yuk. Antepkeun bae. Dunia bergorengan. Iya, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Ulah. Angkat sebelah, angkat. Bisa antri. Ya. Enggak ada bisa amat. Subhanallah. Pingin enggak punya suami yang kaya? Mau enggak? Didoain nih, mau enggak? Yang berjabat, yang berpangkat, yang ganteng, kayak Kisodet. Harus mau. Awas tapi jangan menonton kalian. Betul. Tapi ada yang paling utama yaitu cinta dan kasih sayang. Buat apa mobil mewah, rumah bertingkat, harta banyak kalau suamimu pacaran? Kalau calon suamimu bobogohan, sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini, di jero hati. Betul. Kala Roma Irama, bukan bahu berbintang. Diam baik, bagian bermain. Ayo, iringi 1, 2, 3. Bukan bahu berbintang. Karena kasih
Nah, walaupun dibawakan oleh Tisodet, kalian ikut si, oke? Oke. Tisodet bilang cinta dasi, lu harus bilang si. Siap? Yang nggak bilang si didoain pulangnya kecugak di koto. Cinta karena dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vespa. Mungkin mau mobil Vespa aja ayo. Kedeneng ya? Yo, jangan malu. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amin, Hah? Ustaz Amin. Ustaz Amin. Terus Iya, biasa. biasa. Rumah apa? Bunga betul. Alhamdulillah, Bismillah. Para santri dan santriawan yang kami hormati, ini ada perkenalan saja. Kami tidak akan mengisi acara tausiah, namun kami akan perkenal diri, dan itu disebutnya Ustaz Vespa. Nah, kenapa? Kenapa Vespa? Karena saya naik Vespa terus. Nggak di bawah ada di bawah. Ada Vespa. Tapi nggak dikasih ya. Kenapa sebut di Ustaz Vespa? Karena memang punya Vespa doang. Motor Vespa. Iya. Tahun baraha 2008. 2008. Subhanallah. Rek dijual? Mohon. Artinya ini sedikit saja. Kenapa itu Vespa itu banyak filosofinya. Yang pertama Gigi pertama ke atas. ke atas. Itu artinya vertikal. Vertikal. Abdul Minallah. berarti kita hampir Allah harus ibadah kepada Amin ya Allah. kepada diri saya ya. Iya. Di Vespa. Iya. Gigi Gigi kedua. keduanya adalah datar, berarti Horizontal. berarti Abdul Minanas. berarti kita harus hidup Silaturahim. Sosial. kadang sial ya. Kalau punya uang, kalau punya uang, Sosial. sialnya Sial. nggak punya uang. Padahal mah belum. Ini lagi. Kenapa kita hidup sosial? Bahkan ini kalau istri itu punya indera ketujuh, indera ketujuh. Jadi tahu aja. Terutama uang dompet. Kata istri uang apa itu? Uang sial. Kata istri uang sial. Uang sial. Ya, sudah ada. Siam Sani. Kenapa uang sial? Siapa nama sih? Yang berapa? 3. Yang ketiga. Berarti ke bawah. Kita harus tawadu. Tawadu, rendah hati. Insya Allah tadi Diangkat. derajat sama Allah. Kita harus cepat. Yang keempat. Yang keempat ke bawah. Mulai kerja tinggal sama karang. Berarti kita dari tanah ke tanah. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit kita mulai. Ya harus Dia nomor anda gitu. Timburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula diberi waktu 2 menit. Tapi 2 menit itu lama di Banten 2 jam cikuit turbo kebil. Sampai ke jam 3. Siap. Jam 3 siap. Kodar. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung to the point. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pribados alhamdulillah tiasa nepangan ka Syaunal Mukarrom guru pribados Kiai Baban khusus palihanan mah. Jadi lamunnya kita udah peler hati anu nuju jomblo pemuda kaki baban lumpatna. Insyaallah mana diciruhan laku.
laris. Iya acara naon ya? Maulid. Maulid bener. Dina ayat 20 hiji ayat kalimat naon? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hoyong nyontoh ka Kanjeng Rasul hoyong. Bener. Serius. Bener. Lamun hayang hiji we. Wal yaumal akhir sing inget kana maut. Ibu, paling itu bakal maut ibu bakal neng nu garawis arek maut arek sok hayang maut tilah maneh arek masuk. Wal yaumal akhir urang bakal balik kalam kubur. Di alam kubur poek caang ceu poek sih nama kubur tadi itu sugi eta. Alhamdulillah ti baban ayakeun muludan ulah-ulah ti film urang ti jero kubur ge darat butina tadi ditanya lah kubur caang poek caang cina poek cina berarti. Alhamdulillah. Jadi silahkan yang tadi dari rumah kembali ke rumah masing-masing, yang tadi dari kuburan mangga silahkan kembali lagi ke kuburan, kembali ke alam masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah. Ibu bapak, guru kita Al Habib Novel akan memberikan tausiah. Pasang hati, pasang telinga. Oke? Ikut beliau dengan sholawat. Ini yang lain 2 menit, ada 2 menit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-maqsud bil wujudi karamuhu ihsanuh, ta'ala majduhu wa azima shanuh, khalqa khalqil hikmah wa ta'a ilaiha ilmah, wa wasada lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi addarihi al-qismah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini kita melaksanakan yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir semua di sini mendapatkan yakni syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad menjadi satu kewajiban atas setiap orang-orang yang beriman. Ya, Bu, ini ibu-ibu semua di depan ini. Bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad menjadi satu kewajiban atas setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, Beb? Bukan maulid itu sunnah, bukan maulid itu mubah, boleh dan lain sebagainya, tidak ada yang mewajibkan, tetapi bergembiranya menjadi satu kewajiban atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Abu Lahab ketika gembira dengan kelahiran keponakannya, bukan kelahiran seorang nabi, bukan kelahiran seorang rasul, tapi Abu Lahab ini gembira karena keponakannya lahir. Keponakannya lahir laki-laki, dia bergembira. Tersebab apa? Lahirnya laki-laki. Pada saat itu apabila lahir seorang laki-laki, senanglah keluarganya. Abu Lahab senang ketika Nabi Muhammad lahir, yang dia tidak tahu nanti bakal menjadi rasul, bakal menjadi musuhnya, perang bersama dirinya, dan dia bakal mati oleh pengikutnya.
Tapi Abu Lahab senang ketika lahirnya keponakannya ini senang saudara. Lalu Allah mengganjar dari rasa senangnya tersebut. Allah berikan apa? Setiap hari Senin Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka, hari Senin mendapatkan nikmat apa? Tidak disiksa setiap hari Senin. Kenapa demikian? Karena gembira. Gembira dong. Bukan gembira lahirnya Nabi, karena gembira keponakannya dan ekspresi kegembiraannya. Dibebaskanlah satu budaknya tersebut. Ini Suhaibah, budak Abu Lahab yang memberitahu, wahai Abu Lahab, ponakanmu lahir seorang laki-laki, maka dibebaskanlah oleh Abu Lahab karena senang keponakannya lahir saudara. Maka menjadi satu kewajiban bagi setiap orang yang mengaku beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bergembiralah atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gembiranya sekali lagi, itu gembiranya menjadi satu kewajiban saudara. Gembiranya harus menjadi satu kewajiban. Kenapa demikian? Abu Lahab tidak disiksa, bahkan setiap hari Senin Abu Lahab ini dikabarkan oleh Nabi Muhammad keluar dari sela-sela jarinya air susu yang putih, yang jernih, yang bisa diminum oleh Abu Lahab di dalam neraka. Tersebab apa? Gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang perintah gembira dari siapa? Kewajibannya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah yang perintahkan apabila engkau umat Nabi Muhammad kasih tahu wahai Muhammad SAW kepada umatmu apabila mereka mendapat fadilah. Apa fadilah? Kita diberikan menjadi manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dijadikan batu, tidak dijadikan pepohonan, tidak dijadikan kegunungan, tidak dijadikan apapun. Kita dijadikan manusia. Ini adalah satu fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diberikan rahmat yang terbesar adalah iman wal Islam. Maka datang iman wal Islam, kelahiran Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka rahmat tersebut adalah manakala datang kelahiran Nabi Muhammad, falyafrahu, maka gembiralah kalian. Perintah Allah untuk kita bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Wa khairum mimma yajma'un. Ya, bahwasannya itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Apa yang kalian kumpulkan? Ada yang mengumpulkan hartanya, ada yang mengumpulkan rumahnya, ada yang mengumpulkan mobilnya, ada yang mengumpulkan istri-istrinya, ada yang mengumpulkan anaknya. Tidak akan menjadi lebih baik di hadapan Allah manakala tidak bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau saya nggak punya harta, saya nggak punya jabatan, saya nggak punya dan lain sebagainya. Apa yang kamu punya? Saya punya sholat saya punya puasa saya punya ibadah saya, zikir saya. Tidak menjadi lebih baik kalau tidak gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pandangan Allah tidak akan menjadi lebih baik. Betul, puasanya, sholatnya, bacaan Qur'annya, tapi apabila datang bulan Maulid dia katakan ini bulan bid'ah, maka itu pun tidak menjadi lebih baik pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tidak? Jelas tidak? Maka yang pertama, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad menjadi satu kewajiban. Jelas? Maka ketika gembira, ekspresi kegembiraannya ini menjadi sunnah. Kalau saya datang bulan Maulid, saya ini berpuasa. Bagus. Saya datang bulan Maulid atas kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad, saya ini menghatamkan Quran. Bagus. Datang bulan Maulid, ini saya bersedekah sebanyak-banyaknya. Bagus. Datang bulan Maulid, saya mengumpulkan saudara-saudara, teman-teman saya, kita baca maulid bersama, lalu kita undang para penceramah. Bagus. Di kampung saya maulid 7 hari 7 malam. Hari pertama golek, hari kedua dangdutan, hari ketiga jaipongan. Haram. Kenapa demikian? Tidak boleh maulid Nabi besar Muhammad disandingkan dengan perkara-perkara maksiat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Ada judulnya Maulid Nabi belakangnya, meneladani akhlak Rasul. Begitu selesai baca rawi, dia panggil biduan, dia nyanyi saudara, dia nyanyi, dia goyang, haram. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka diharamkan ketika Maulid Nabi Muhammad yang ini disandingkan dengan perkara-perkara maksiat. Kenapa? Tidak ada pengagungan terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi bergembiranya itu wajib. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, karena waktunya 2 menit nih. 2 menit nih waktunya. Yang kedua adalah perbanyaklah kalian bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana kalian bersolawat? Habib Ali mengatakan, salatan yatasilu biharuhul musalli alaihi, sampai salawat kalian bersambung dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdul Abbas Al-Mursyid mengatakan kepada murid-muridnya, di hadapan muridnya beliau mengatakan, hei muridku, adakah kalian di antara kalian yang ketika kalian tasyahud dalam salat kalian, ketika kalian mengatakan assalamualaikum ayuhan nabiyyu, maka Nabi menjawab salawat kalian, Nabi menjawab salam kalian? Atau adakah di antara kita siangnya kita salawat, malamnya mimpi Nabi? Ada nggak di sini? Ada nggak? Coba jawab nih. Yang sebenarnya di dalam ada banyak kiai ustaz. Ya, jangan keluar sampai ke jalanan, sampai ke sana terus. Yang hadir di sini ada nggak siangnya salawat, malam mimpi Nabi? Ada nggak? Ayat tuh. Ayat tuh. Ayat deh. Kenaun ke ayat. Maka Abdul Abbas Al-Mursyid mengatakan, hei murid-muridku, engkau mahjubun, engkau terhijab dengan apa? Dengan kehidupan duniamu. Terhijab dengan apa? Nafsu duniamu. Terhijab dengan apa? Main-main di atas duniamu. Engkau terhijab dengan jabatanmu, dengan hartamu, anak-anakmu, istrimu, semua terhijab. Kenapa demikian? Karena engkau belum bersambung rohnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ahabba akuna ilaih min walidayhi wa waladihi wa minan nasi ajmain. Tidak beriman di antara kalian sehingga kalian lebih mencintai aku dibandingkan kedua orang tua kalian, dibandingkan anak-anak kalian, dibandingkan manusia manapun, harta apapun, jabatan apapun. Sehingga apa? Sehingga kalian terhijab karena belumlah cinta betul-betul kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersedihnya apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad belum sampai ruh kita. Maka Nabi katakan, apabila mereka orang-orang mimpi bertemuku ketika dalam tidurnya, maka aku akan temui dia nanti ketika dia sadarnya. Minimal orang yang mimpi Nabi Muhammad, dia bakal ketemu sama Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, dia bakal bertemu Nabi Muhammad. Kira-kira jelas tidak? Mau nggak mimpi Nabi? Mau nggak mimpi Nabi? Maka Nabi katakan, adibu auladakum ala thalasin khisal, ajarkan anakmu 3 perkara. Apa nabiku? Cintai dulu Nabi kalian. Apa ahli baiti? Cintai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baru Nabi mengatakan bahwasannya wa qiraatul Quran, baru baca Al-Quran. Orang zaman sekarang ada yang hafal Quran, mengerti hadis, mengerti ini dan itu, tapi dia tidak cinta kepada cucu Nabi Muhammad, tapi dia benci kepada cucu Nabi Muhammad, bahkan dia mengintimidasi cucu Nabi Muhammad, bahkan dia melukai cucu Nabi Muhammad. Bagaimana sampai tingkatan dia cinta kepada Nabi Muhammad, sedangkan kepada cucunya saja dia tidak cinta, saudara? Maka nanti akan datang siapa? Imam Mahdi, saudara. Imam Mahdi adalah cucu dari cucu habaib yang ada di zaman sekarang. Betul? Kalau dikatakan, oh Imam Mahdi keturunan Nabi, betul. Nabi yang informasikan, nanti akan datang keturunanku, kata Nabi Muhammad. Namanya Muhammad, ayahnya pun sama dengan nama ayahku. Dia yang akan menjadikan lurus, yakni tegaknya syariat Islam. Maka disebut Imam Mahdi, orang yang meluruskan lagi syariat Islam. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Itu adalah nama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sekarang kita nggak mau ikut dengan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka bagaimana
ketika datang Imam Mahdi dia bisa ikut? Jauh saudara. Habib Rizik datang untuk apa? Mengatakan yang hak, mengajak daripada umat untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar, menjauhkan dari perkara-perkara munkar, berjihad fisabilillah. Ada yang mengatakan, oh Habib Rizik radikal, oh Habib Rizik terlalu keras, oh Habib Rizik begini. Habib Rizik ini hanya apa, gambaran kecil dari Imam Mahdi saudara. Imam Mahdi nanti akan menegakkan dengan apa? Dengan pedangnya, dengan hartanya, dengan darahnya, semua pun akan berjihad. Nanti orang yang ikut di belakang Imam Mahdi dialah orang-orang yang akan selamat. Siapa dia? Imam Mahdi adalah cucu dari cucunya Habaib yang sekarang. Ya, jelas tidak? Jelas tidak? Maka tidak akan padam api amar ma'ruf nahi munkar sampai kapan? Sampai datangnya Al-Mahdi. Bahkan Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, beliau telah menyiapkan satu pedang. Muridnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau siapkan pedang yang senantiasa engkau asah? Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwasanya aku menyiapkan pedang agar aku bisa berperang ikut bersama Imam Mahdi. Wahai guru, wahai Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, apakah engkau sampai, umurmu sampai kepada nanti datangnya Imam Mahdi? Beliau mengatakan, aku sudah berniat, mau sampai ataupun nggak sampai, aku sudah siapkan pedang ini untuk nanti berperang bersama beliau. Jadi niat dulu kita, betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka cobaan dunia ini yang membuat kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cobaan dunia? Ada harta, betul? Ada tahta, betul? Ada wanita. Ini cobaan dunia. Harta, orang mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, padahal akan dia tinggalkan harta tersebut. Ya enggak? Ada orang punya rumah besar, kira-kira dibawa nggak ke dalam kubur? Dibawa nggak? Harta, tahta. Oh, ada orang jabatannya menjadi presiden, mau menjadi dari lurah, dia naik ke camat, terus sampai dia jadi presiden. Ketika dia mati, apakah jabatannya bisa menolong dia kalau dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Nggak bisa saudara. Ada wanita yang dia cintai, istrinya begitu dia sayangi sampai dia lupa kepada hukum-hukum Allah karena menuruti apa yang diinginkan oleh istrinya. Istrinya nyuruh ini dia mau aja, nyuruh itu dia mau, suruh beli ini suruh beli itu dia mau, sampai apa? Lupa kepada hukum-hukum Allah. Lalu ketika dia mati, apa istrinya dibawa? Enggak saudara. Betul. Bahkan Anda taruh lagi satu lagi, cobaan dunia tidak tiga yang diinformasikan: harta, tahta, wanita. Tapi kalau wanita-wanita soleha itu bukan menjadi cobaan dunia. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi wanita soleha. Amin. Ya, itu adalah perhiasan nanti akhirat adalah wanita soleha sebagaimana Siti Khadijah. Tapi Anda kasih lagi satu cobaan dunia selain harta, tahta, wanita, satu lagi apa? Ini jadi ustadz, ini cobaan dunia. Kira-kira jelas tidak? Dipanggil ustadz, cobaan dunia saudara. Kenapa? Kalau udah jadi ustadz, harta dia dapat saudara. Betul? Oh, ustadz dipanggil sana, ustadz. Kira-kira manggil ustadz berapa duit? Oh, manggil saya mah gampang, 3 juta aja. Haram saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Al-Habib Salim As-Satiri mengatakan, apabila engkau mengajarkan sesuatu yang wajib, disuruh salat, disuruh puasa, disuruh zakat dalam ceramahmu, dan engkau mentarif ceramahmu tersebut, maka haram harta tersebut. Tapi kalau berbicara tentang muamalah, oh ini cara nanam pohon, oh ini cara ini, engkau minta, boleh ya. Cara nanam pohon, cara membangun, engkau minta sekian boleh. Tapi buat urusan agama haram saudara. Jelas? Jelas tidak? Maka cobaan menjadi ustaz itu lebih berat. Kenapa? Ustaz sudah di depannya ada harta, betul? Betul. Ustaz di depannya pun ada tahta, bahkan ada lurah, ada ustaz. Lurah nggak dianggap, betul? Ustaz yang lebih diagungkan, betul? Betul nggak? Betul saudara. Pangkatnya lebih tinggi dari lurah. Kenapa? Jabatan ini bukan karena dicoblos, tapi karena orang tahu dia sebagai ustaz, maka dia akan
mengagungkan sebagai ustadz tersebut. Jelas tidak? Kemudian kalau ustadz gampang, ustadz ana di sini mau cari harim lagi, kira-kira dikasih nggak sama Ustadz Baban? Dikasih ya sama Ustadz Baban, ya nggak? Ada kaget ya, masya Allah. Ya. Kalau Habib mau cari harim lagi, dikasih. Mau yang kayak gimana? Mau yang janda apa yang perawan? Apalagi Habib. Oh, Habib mah banyak yang mau. Coba. Kalau udah jadi ustadz, harta bakal dapat, jabatan bakal dapat, wanita mudah mencarinya, betul? Betul. Tapi banyak ustadz yang gelap mata karena tiga tersebut. Maka ini fitnah akhir zaman yang terbesar ketika orang disanding namanya sebagai kira-kira jelas tidak? Soalnya di sini ada ketua dai, jadi sekalian lah. Ya, ketua apa tuh Ustaz? Hah? IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Tuh. Baru Indonesia, ntar nambah lagi Ikatan Dai Muda Indonesia Malaysia. Beliau amin. Artinya apa? Ini gelar ustadz ini bukan sembarangan. Ini gelar dikasih sama masyarakat dan ini fadilah dari Allah. Nah, maka hendaknya jagalah gelar tersebut, saudara. Dan terakhir, udah azan ini, terakhir udah 2 menit udah lewat. Terakhir pesan dari Al-Faqih. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mengacak akidah-akidah orang muslim lewat logika-logika mereka. Betul? Betul? Saya mau kasih contoh. Nih. Ini namanya apa ini? Handphone, betul? Dari depan sana, ibu-ibu, ini kelihatan. Tuh, ada apa tuh? Ada gambar kuku-kuku ya. Ini dikasih sama harim anak. Handphonenya jelek amat, kata udah pegang nih. Karena mana mikirin gitu. Nih, ini depannya gambarnya buku. Dari samping sini, Ustadz nggak kelihatan gambarnya. Dari belakang ada layarnya. Tapi kita sepakat semua yang ada di depan sini ini adalah sepakat ya? Apa jawaban kompak ini adalah oh, ya, sepakat, betul. Meskipun berbeda dalam sudut pandangnya, kita sepakat ini handphone. Lalu handphone ini kita ganti namanya. Apa namanya? Ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran. Ibu-ibu lihat dari depan, kebenaran, betul. Yang dari samping ini kebenaran. Dari belakang ini kebenaran. Kita sepakat ini adalah kebenaran, saudara. Kebenaran ini dimasukkan ke dalam agama-agama. Nih misalkan, ya. Ini dimasukkan kebenaran ke dalam agama Nasrani. Dimasukkan kebenaran ke dalam agama Buddha misalkan. Ini dimasukin lagi kebenaran ini agama baru keluar, Baha'i, saudara. Dimasukkan, maka ini agama Nasrani. Tidak ada di agama Nasrani yang mengajarkan membunuh, betul? Betul? Tidak ada di agama Nasrani mengajarkan berzina. Tidak ada di agama Nasrani mengajarkan mencuri. Begitu juga di agama sini nggak ada perintah membunuh, mencuri, berzina, nggak ada. Sehingga masuklah kebenaran dalam agama-agama tersebut. Maka semua agama menjadi benar. Setuju tidak? Coba Bu jawab yang kompak. Setuju tidak? Setuju tidak? Semua agama benar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju? Betul? Kalau setuju, antum semua murtad, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini doktrin namanya. Orang sekarang nih mencuri logika antum buat apa? Buat melepaskan iman. Lewat apa? Logika mereka. Kalau anak nggak jelasin ini, antum ke doktrin. Lalu bagaimana, Pak? Kan semua agama ngajarin kebenaran. Betul, ada kebenaran dalam agama tersebut, tapi berbeda. Benar ya, benar ada, tapi tidak benar sepenuhnya. Kenapa? Berbeda.
tapi berbeda. Kira jelas tidak? Ada monyet, tahu orang hutan, tahu orang hutan, tahu ya? Orang hutan yang perempuan yang monyet orang hutan, dia head sama kayak perempuan, betul? Begitu punya anak nih monyet, nyusuin sama nyusuin, yang lakinya sama, tangannya sama. Apa mau ibu-ibu disebut monyet? Kan kagak, betul? Sama reganya, fisiknya sama, kelakuannya mirip, tapi nggak mau kita disamain, betul? Betul? Nah, maka kita perlu jelaskan saudara, kalau ada yang mengatakan semua agama sama, tolak saudara, haram. Kenapa? Murtad. Jelas? Jelas tidak? Kenapa? Ini lagi banyak sekarang datang yang namanya buaya saudara. Apa dia bilang? Oh, Nabi Muhammad itu datang membawa agama Nasrani dengan sekte yang baru. Orang yang awam, oh bisa jadi. Kenapa? Menurut saya, tadi itu menurut saya, kalau konsep kebenaran bisa dipandang dari mana saja, maka yang keluar adalah menurut saya. Menurut saya, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat persatuan. Ya? Dan masa cuma sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa masuk surga? Enak dong yang maksiat. Begitu mati, dia mau mati, dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk surga dong. Emang film Derby gitu. Innalillahi. Ini gimana saudara? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat tauhid yang Allah mengatakan la ilaha illallah hismi dalam hadis qudsi. La ilaha illallah adalah bentengku. Wa man dakhala hismi amina min azabi. Siapa masuk dalam bentengku aman dari azabku. Dan tidak semudah orang mengucapkan ketika sakaratul maut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kayak film sinetron. Susah saudara. Maka kejar. Caranya gimana? Banyak berzikir, banyak minta taubat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, sehingga apa? Dimudahkan mulut ini berucap la ilaha illallah. Mana mungkin orang maksiat bisa berucap? Kenapa? Karena kesehariannya jauh dari Allah. Kalau mau contohnya gampang, ada orang yang sering zikir sama orang yang nggak pernah zikir. Begitu kesandung yang sering zikir, dia astagfirullah, betul? Kesandung la ilaha illallah, betul? Oh, kesetrum la ilaha illallah, kaget ya. Coba kalau yang nggak pernah zikir, kesetrum setan. Ngomong setan, kenapa? Itu kebiasaannya. Begitu juga sakaratul maut, kebiasaan dia yang akan keluar sekarang. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Oh, dia bilang lagi, itu Siti Fatimah matinya itu, ya, meninggalnya itu ditendang pintu sama sahabat, kegencet Siti Fatimah. Nah, dalam ini riwayat siapa? Ini datang dari orang Syiah, saudara. Siti Fatimah ditendang katanya pintunya karena diketok pintunya oleh Sayyidina Umar, sehingga tergencetlah, dan dari situ sakit dan meninggal dunia. Ini sahabat yang mana kalau begini sekarang? Dia mau mencoba untuk kita benci sama sahabat lewat apa? Lewat menurut saya, bukan menurut ulama, saudara. Sehingga apa saudara? Ini sejarah yang salah, sejarah yang merusak logika saudara. Kalau kita percaya, maka akan jatuh kita kepada pembenci keluarga Nabi Muhammad. Mana mungkin Sayyidina Umar mengatakan demikian? Apalagi sampai menendang ketika Sayyidina Umar melihat Siti Fatimah, bajunya bolong-bolong, bajunya ini banyak tambelan. Sayyidina Umar pun sedih melihatnya, iba melihatnya. Kenapa? Engkau putri Rasulullah, sedangkan putri para raja bajunya bagus-bagus. Maka pada saat itu pun Sayyidina Umar pun sedih. Datang-datang masa Sayyidina Umar nendang pintu rumah Siti Fatimah, Siti Fatimah yang kegencet, ditambahin lagi. Kira-kira nyambung nggak kalau begitu? Nggak nyambung, nggak ada akhlak sahabat yang seperti itu saudara. Maka jangan sampai kita ini diacak-acak logika kita. Nih, kalau tadi ibu-ibu nggak dijelasin konsep ini dan mengatakan semua agama sama, murtad. Sedangkan Nabi kala itu ditawari, wahai Muhammad, apabila engkau ibadah hari ini, esok hari ini maka kami ikut ibadah denganmu. Esok hari kami beribadah, engkau ikut dong sama ibadah saya. Nanti lusa kami beribadah lagi kami ikut lagi. Apa jawaban Muhammad? Jikalau engkau berikan matahari sebelah kanan,
bulan sebelah kiri, lakum dinukum wayadin. Maka tidak ada akidah yang bersambung dengan akidah yang lain, haram saudara. Maka Nabi tolak dengan apa? Kalau dikasih matahari, kalau dikasih bulan, coba bayangin, matahari harganya berapa? Kalau mau dihargai, tidak ada harganya. Maka Nabi mengatakan demikian. Tapi ada orang zaman sekarang, begitu lebaran dia lebaran, begitu lebaran dia datang ke gereja. Sudah ada yang begitu? Ada atau enggak? Bahkan anak-anak hadrohnya diajak ke gereja. Begitu pasturnya datang, tolak al-badru, haram saudara. Ucapkan selamat Natal haram. Jadi nggak boleh kita mencampur adukan akidah. Sekarang lewat logika inilah maka digiringlah umat Islam Indonesia untuk apa? Mengakui semua agama sama saudara. Haram. Kalau kita bersosial wajib. Ibu-ibu, bapak-bapak punya tetangga orang Kristen, dia sakit, wajib kita jenguk saudara, wajib kita kasih obat. Apalagi dia orang susah, wajib kita bantu. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi manakala dia ajak ibadah, manakala dia untuk kita memeriahkan hari kebesaran agama-agama mereka, maka haram saudara. Jelas tidak? Terakhir di zaman Nabi pernah ini terjadi. Satu orang datang kepada sahabat. Ini orang bertanya, engkau sahabat Nabi? Betul, katanya, saya sahabat Nabi. Kalau engkau potong kambing dengan kalimat Allahu Akbar, engkau mau nggak makan kambing tersebut? Kata sahabat, saya mau. Tapi kalau engkau melihat ada seekor kambing diterkam oleh macan, mati oleh macan, apa engkau mau makan? Kata sahabat, enggak. Kenapa? Tidak mati karena nama Allah. Betul. Macannya belum bisa bismillah. Betul. Kalau kau lihat lagi seekor kambing yang udah ketuaan, dia mati, apakah kau mau makan itu dagingnya? Sahabat jawab, enggak. Kenapa? Dia mati bukan karena nama Allah. Lantas orang nanya sama sahabat, kalau begitu ketika engkau potong itu kambing, yang membuat mati pisaumu atau Allah? Sahabat jawab, Allah. Betul. Allah yang membuat mati. Jikalau palanya udah terputus aja, kalau Allah belum takdirkan dia mati keluar ruhnya, belum saudara. Maka sahabat jawab dengan hakikat. Pada saat itu pun dia tanya lagi nih orang, kalau misalkan yang diterkam macan, dia bikin mati macan apa Allah? Kata sahabat, Allah. Yang tua matinya karena tua apa karena Allah yang membuat mati? Ya Allah. Pertanyaannya, oh ini orang nanya tadi sama digiring logikanya. Pertanyaannya, kok ente mau yang makan, yang ente potong, padahal Allah yang bikin mati. Itu juga Allah yang bikin mati. Yang tua juga Allah yang bikin mati. Kok ente nggak mau makan? Pusing sahabat. Benar juga. Ini diacak logikanya. Betul. Buat apa? Melepaskan akidahnya. Maka pada saat itu pun sahabat ini datang kepada Nabi. Rasulullah, saya ada pertanyaan. Saya ketemu orang begini-begini. Apa kata Nabi Muhammad? Tahu ente nanya? Itu adalah syaitan. Oh coba. Berarti orang-orang liberal ini adalah setan saudara. Bukan sampai situ aja, datang orang ke majelis Nabi, duduk di depan Nabi, dia nanya, apa engkau Rasulullah? Ya, kata Nabi, saya utusan Allah, saya Rasulullah. Saya mau tanya, silakan, kata Nabi, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Nabi jawab, Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Nabi bilang Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Lalu dia tanya, siapa yang menciptakan kau? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kata dia, siapa yang menciptakan Allah? Sahabat pusing, ini pertanyaan baru didengar nih. Siapa yang menciptakan Allah? Nabi marah, ditampar sama Nabi Muhammad dia orang. Oh dia kebetulan dia lari dari hadapan Nabi, dia pergi ketakutan. Maka Nabi katakan, hei, adakah dari kalian sahabatku yang mau kejar orang tersebut? Bunuh orang tersebut. Dikejar. Ketika dikejar nggak ketemu, pegang sini nggak kelihatan, sana nggak kelihatan, sana nggak kelihatan. Sehingga apa? Balik lagi sahabat, ya Rasulullah, saya nggak ketemu sama orang tersebut. Lantas kata Nabi, engkau nggak bakal temuin orang tersebut. Kenapa? Itu syaitan yang merubah dirinya jadi manusia untuk merusak akidah-akidah kalian lewat logikanya, saudara. Ya jelas tidak? Orang zaman sekarang banyak nih, entar setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang anak-anaknya sekolah di SMP, sekolah-sekolah yang punya ijazah negeri dan lain sebagainya,
bakal keluar pelajaran tentang semua agama itu benar. Bakal ada, yakin. Bakal ada, bakal disusupi sedikit demi sedikit. Dan bahkan karena konsep itulah, liberal itulah yang mengatakan menurut saya benar, maka pandangan semua orang bisa jadi benar. Itu adalah konsep liberal. Makanya agama keluar baru di Indonesia, agama Bahai disahkan. Kenapa? Bisa jadi benar karena konsepnya liberal, saudara. Kira-kira jelas tidak? Belum lama Menteri Agama, Menteri Pendidikan mengatakan kita akan memberikan pendidikan tentang edukasi seks di luar nikah. Kalau suka sama suka dibolehkan. Kalau ada kekerasan, pemaksaan, pemerkosaan, itu yang bakal kena pasal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya melegalkan seks, saudara. Dan ini fatal, saudara, haram. Jangankan engkau suka sama suka, engkau pacaran aja, yang suka sama suka, pegangan tangan, berdekatan, haram. Neng, ada yang pacaran nggak di sini? Ayah enggak? Yang pacaran kita doain biar cepat putus. Amin, atau amin. Oh, kata si Neng yang mana nyaah, Bib, nyaah. Kenapa, Bib? Dia pacaran itu haram, saudara, karena mendekati perzinahan. Betul? Betul? Jadi kita doain sekali lagi yang pacaran semoga cepat putus. Amin. Bib, terus gimana? Udah langsung nikah aja, ngapain pacaran lagi? Betul? Kalau Bib waktu belum punya duit, ya udah suruh tungguin tahun depan. Kalau nggak mau nikah sama saya, tahun depan tungguin, cari uang sana. Ya nggak? Wah, susah cari uang. Berusaha kalau mau benar-benar suka sama saya. Dan sampai anak kalurah suka juga sama saya. Artinya apa? Artinya haram perkara tersebut. Kok sekarang mau dilegalkan? Suka sama suka boleh, malah diedukasi. Harus ada pelajaran dari tingkat sekolah sampai universitas tentang pelajaran seks. Gila enggak? Gila enggak? Gila, saudara. Kenapa? Akibat pemikiran liberal. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka ini pesan Al-Bagir. Yang pertama tadi adalah yang pertama, hendaknya kalian gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Ini Ustaz udah datang. Udah itu udah beres nih Ustaz. Oh udah beres, tenang aja katanya. Udah ini juga tenang, beres juga. Alhamdulillah. Dan yang pertama, gembira kelahiran Nabi Muhammad adalah satu kewajiban. Yang kedua, sholawatlah kalian sampai ruh kalian bersambung dengan Nabi Muhammad. Sebanyak apa Bib sholawat? Sebanyak-banyaknya kalian sholawat. Sebanyak apa Bib? Setiap hari. Sahabat tanya, ya Rasulullah, saya pakai seperempat hidup saya, 25%-nya untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, alangkah lebih bagusnya kau tambah. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, saya sudah pakai, dan 50% kehidupan saya, setengah dari hari-hari saya pakai sholawat padamu. Alangkah lebih bagusnya tambah, kata Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, sudah 75% saya pakai untuk sholawat padamu. Alangkah lebih bagusnya engkau tambah, kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sudah seharian saya pakai untuk sholawat padamu ya Rasulullah. Baru Nabi mengatakan, nanti orang yang banyak sholawat, nanti di akhirat orang yang paling dekat denganku. Nah tuh, mau gak dekat sama Nabi? Sholawat sebanyak-banyaknya. Sampai apa? Ruh kita bersambung. Kalau sholawat kita, nih ada yang sakit, kita sholawat 1 kali, kita betul-betul bersambung dengan roh Nabi Muhammad, sembuh, langsung sembuh saudara. Ini mah kita udah sholawat, udah doa banyak, belum sembuh juga orang. Ya, kenapa? Karena belum bersambung ruh kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir tadi, jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita dari pemikiran liberal. Ya, jangan sampai kita terkecoh dengan yang namanya semua agama itu sama, mengajarkan kebenaran dan semuanya berarti sama, berarti semua agama benar, haram, murtad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, semoga yang hadir di sini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, tanpa harus susah mencarinya, dan Allah berikan juga kemenangan dunia dan juga akhirat. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat Sayyidina Muhammad,
Allahumma barik lana sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu pulang, ada doa dari Habib Agin Al-Ghodi sama Qasidah ya. Sebentar, jangan dulu pulang. Dan sebelum Habib Al-Ghodi ini ada bos travel langsung ya. Insya Allah bawa pes gratis ya, insya Allah. Mudah-mudahan salah satu ibu yang bisa umroh gratis. Kepadanya, kepada perwakilan daripada pandang langsung daripada PT Naila Syafaat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan salah satu ibu-ibu mendapatkan umroh gratis ya, langsung ownernya, pemilik travelnya langsung, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kepadanya perwakilan daripada owner langsung PT Naila Syafaat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahidus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, langsung saja yang saya hormati sahibul bait, guru kita Al-Ustadz Baban Sobandi beserta para kiai yang ada di dalam, para habaib, para ustazah yang jumlahnya cukup banyak berada di dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abi Hafiz Al-Maqdisi dari Tangerang, dari travel umroh haji PT Naila Syafaah Wisata Mandiri. Kalau Abi cerita tentang kelahiran Rasul, sudah banyak disampaikan oleh para habaib dan mubaligh kita. Kalau Abi cerita tentang keberadaan umat Islam di Indonesia maupun di dunia, sudah disampaikan oleh para mubaligh kita. Kalau Abi cerita tentang proses kelahiran Rasulullah, perjuangan Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sampai Rasul meninggal pun tantangan yang beliau hadapi cukup banyak dan luar biasa, dan itu juga sudah disampaikan oleh para penceramah kita. Sekarang waktunya sudah memasuki sholat zuhur. Abi nggak banyak-banyak, cuma pengen ngasih door prize umroh aja. Kira-kira mau nggak yang hadir dikasih door prize? Yang ada di depan ini udah pada umroh atau belum? Mau umroh? Mau umroh? Kalau ditanya mau umroh, Naila aja. Mau umroh? Ajahnya kurang, harus pakai tasdid. Mau umroh?